Yang berikutnya menggambar fungsi. Fungsi yang akan kita bahas ketika kita menggambar fungsi adalah dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi aljabar, yaitu fungsi linier, di mana kita mencari terlebih dahulu titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Kita ambil contoh misalkan Y sama dengan min 2X min 4. Jika kita mengganti X-nya sama dengan 0, maka Y-nya akan sama dengan min 4, sehingga titik yang kita temukan adalah 0, min 4. Kemudian, kita mencari titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X memasukkan nilai Y-nya sama dengan 0, sehingga nilai X-nya sama dengan min 2. Maka titiknya adalah min 2,0. Kemudian kita menarik garis dari dua titik yang sudah kita temukan, sehingga kita temukan sebuah grafik Y sama dengan min 2X min 4. Yang berikutnya adalah fungsi aljabar yang terkait dengan kuadrat. Di sini kita ambil contoh Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Sama seperti dengan fungsi linier tadi, di mana fungsi kuadrat ini kita harus mencari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Maka langkah yang pertama, kita memasukkan nilai X-nya sama dengan 0, sehingga menghasilkan Y-nya sama dengan min 3. Yang berikutnya adalah kita menentukan nilai Y-nya yang sama dengan 0, sehingga kita bisa menentukan nilai X-nya yang akan sama dengan min 1 dan 3. Langkah berikutnya adalah menentukan titik puncak. Titik puncak di sini ada titik X, Y, di mana X-nya adalah min B per 2A dan Y-nya adalah D min 4A. Kemudian di sini yang pertama adalah kita mencari nilai A, B, dan C. Dari contoh Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3, A-nya di sini sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, dan C-nya sama dengan min 3. Kemudian kita menentukan titik puncak tadi, min B per 2A, di mana di sini B-nya adalah min 2, kemudian A-nya adalah 1, sedangkan D adalah di sini diskriminan, di mana memiliki rumus B kuadrat min 4AC, B-nya kita masukkan min 2, kemudian A-nya 1, dan C-nya sama dengan min 3, yang menghasilkan titik 1,4. Grafik bisa dilihat di samping. Yang berikutnya, tentukan inverse dari suatu fungsi. Bagaimana kita menentukan inverse dari suatu fungsi? Langkah awal adalah kita mengganti fx dengan y. Bagaimana kita supaya tahu nilai x-nya sama dengan persamaan y? Maka kita merubah terlebih dahulu. Yang tanda negatif pindah ke kiri menjadi tanda positif, yang tanda positif pindah ke kiri menjadi tanda negatif. Kita ambil contoh misalkan fx sama dengan 2x plus 3. Y sama dengan 2x plus 3. Karena kita ingin mengetahui x sama dengan persamaan y, maka kita memindahkan yang 3 positif dari kanan ke kiri, sehingga menjadi y min 3 sama dengan 2x. Dan hasil akhirnya adalah x sama dengan y min 3 dibagi dengan 2. Sehingga inverse fungsi dari fx sama dengan 2x plus 3 adalah x min 3 dibagi 2. Hal itu juga berlaku untuk seluruh fungsi. Jadi ketika kita ingin menentukan inverse fungsi, maka kita mengganti fx dengan y, kemudian kita mengolah sedemikian rupa sehingga akan ditemukan x sama dengan persamaan fy. Yang berikutnya adalah materi tentang komposisi fungsi, atau bisa kita menyebutnya dengan fungsi yang masuk ke dalam fungsi tertentu. Kita bisa membaca f komposisi gx, yang artinya adalah fungsi gx kita masukkan ke dalam fungsi f. Kemudian g komposisi fx, kita memasukkan fungsi fx, kita masukkan ke dalam fungsi g.
Contohnya di sini misalkan kita punya fx sama dengan 2x plus 2, sedangkan gx sama dengan x kuadrat. Yang pertama adalah f komposisi gx. Kita memasukkan fungsi gx ke dalam fungsi fx. Gx tadi sama dengan x kuadrat. X kuadratnya kita gantikan ke dalam x pada persamaan fx. Sehingga 2 dikalikan x kuadrat plus 2 adalah hasil dari f komposisi gx. Yang berikutnya adalah g komposisi fx, di mana kita memasukkan fungsi fx ke dalam fungsi g. Tadi sudah kita ketahui bahwa fx sama dengan 2x plus 2. 2x plus 2 di sini akan menggantikan x yang ada pada gx. Sehingga 2x plus 2 kita kuadratkan, akan menghasilkan 4x kuadrat plus 8x plus 4. Demikianlah materi dari fungsi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.